Selamat pagi Bu Imel. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Apa kabar? Puji Tuhan sehat, Bu. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya ada 3 pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu. Boleh Bu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Ibu. Apa kompetensi yang ingin dikembangkan, Bu? Oke, jadi saya ingin ketika coaching itu saya bisa melakukan kehadiran penuh gitu. Jadi mungkin itu yang saya harapkan nanti bisa kompetensi itu yang nantinya saya ingin tingkatkan. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Oke, apa yang ingin saya amati dari observasi yang akan saya lakukan hari ini? Oke, nanti setelah pada saat saya melakukan coaching, saya berharap Ibu mengamati bagaimana saya bisa melakukan kehadiran penuh, kemudian bagaimana saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan juga dengan rasa, itu yang saya inginkan. Oke, berarti nanti 3 yang akan saya amati. Yang pertama adalah pertanyaan berbobot, yang kedua adalah aktif mendengarkan, dan yang ketiga adalah kehadiran. Oke, semoga nanti coachingnya berjalan dengan baik ya Bu. Oke, pertanyaan yang terakhir ya Bu. Apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan hari ini? Oke, harapan saya setelah kita melakukan observasi hari ini, nah saya berharap nantinya ketika saya melakukan coaching nantinya, jadi saya bisa melakukan coaching itu bisa menerapkan sesuai dengan kompetensi inti coaching, kemudian juga sesuai dengan prinsip coaching, kemudian juga sesuai dengan paradigma coaching. Itu harapan saya. Oke, bagus sekali ya Bu. Semoga harapan Ibu ini terrealisasi nanti pada saat proses coachingnya Bu. Oke, terima kasih atas waktunya ya Bu. Terima kasih Bu. Mohon juga kerjasamanya, Bu, ya. Iya, terima kasih. Ibu Imel. Selamat pagi Bu Perska. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bu ya. Sama-sama Bu. Jadi rencananya hari ini kami akan melakukan coaching. Jadi kami meminta Ibu Imel untuk mengamati dan observasi proses coaching kami hari ini. Oke, baik. Boleh kami mulai Bu? Silakan. Oke, selamat pagi Bu Nani. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Tapi sepertinya agak murung gitu. Kira-kira ada masalah yang dihadapi sekarang? Betul sekali Bu, saya memang membutuhkan teman untuk berdiskusi pada hari ini terkait permasalahan siswa saya Bu. Ini ada siswa saya ini yang sering sekali tidak mau sekolah, masa depan absen dia. Begitu ya. Jadi kira-kira nih tujuan coaching kita, tujuan pertemuan kita hari ini apa yang ingin Bu Kusnani capai? Yang saya capai itu tadi Bu, bagaimana caranya supaya siswa saya itu bisa meningkatkan nilai akademisnya dengan tidak lagi absen di sekolah, supaya absennya berkurang gitu dia. Oke, jadi untuk permasalahan yang Bu Kusnani hadapi ya, kira-kira apa kendalanya, hambatannya? Kendala hambatannya yaitu siswa itu tidak masuk sekolah itu pada diri siswa sendiri Bu, karena siswa itu mengalami permasalahan mungkin permasalahan finansial dalam keluarganya Bu. Jadi dia merasa malu sering ke sekolah karena terkait biaya di sekolah itu belum terbayarkan. Jadi teman-temannya itu mengadakan pembulian pada dirinya, jadi dia merasa malu karena hal ini sering terjadi setiap dia masuk sekolah. Jadi dia merasa malu, diingatkan terus oleh teman-temannya, jadi dia malas sekolah dia.
gitu ya. Oke, jadi itu permasalahannya, kemudian jadi hambatan juga jadinya Bu ya. Jadi kira-kira apa solusi yang akan dilakukan oleh Bu Rusnani untuk masalah tersebut? Oke, baik. Ini memang sebenarnya saya masih berpikir panjang ini solusi yang bisa lakukan. Yang pertama sekali nanti saya akan meminta izin sebagai kepala sekolah Bu untuk bisa memanggil orang tua siswa tersebut untuk datang ke sekolah Bu supaya bisa kami bicarakan di sekolah bagaimana solusi yang akan diberikan oleh sekolah mengenai permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut Bu. Siapa tahu nanti kepala sekolah dan atau di sekolah mempunyai solusi terkait biaya finansial yang dibayar oleh siswa tersebut. Gitu ya. Jadi mungkin itu juga menjadi rencana aksi ya bagi Bu Nani nanti untuk kedepannya. Nah, tadi melibatkan orang tua juga ya. Gitu. Jadi kira-kira kapan rencana itu akan terrealisasi? Oh iya Bu, karena ini memang absennya sudah terlalu banyak Bu. Jadi kalau bisa nanti besok saya mau berjumpa dengan kepala sekolah Bu membicarakan masalah ini. Lalu setelah itu besoknya saya akan membuat surat panggilan untuk orang tuanya dan nanti hari Sabtu saya rasa sudah bisa orang tua datang ke sekolah dan berbicara dengan kita untuk mendapatkan solusi permasalahan ini. Oke, jadi memang harus ada komitmen di situ ya dari gurunya sendiri dan juga dari pihak sekolah dan juga dari orang tua. Menurut saya sih itu rencana aksi yang sangat bagus gitu. Harapan saya sih nanti permasalahan yang dihadapi Bu Rusnani ini bisa dapat diselesaikan gitu. Nah, saya penasaran nantinya gitu setelah Bu Rusnani nanti melaksanakan rencana aksi ini, kira-kira bagaimana hasilnya terhadap anak tersebut gitu. Jadi mungkin Bu Rusnani nanti masih bersedia ya gitu kita bertemu untuk membahas ini gimana hasil dari rencana aksi tersebut. Baik Bu, nanti kalau misalnya dalam proses rencana aksi sudah berjalan dan hasilnya sudah ada, nanti saya akan pasti menghubungi Ibu supaya nanti kita bisa melihat kembali apa hasil-hasil yang sudah saya dapatkan. Oke, jadi kira-kira setelah pertemuan kita, setelah coaching ini, apa yang Ibu Rusnani rasakan? Aduh, perasaan saya sudah lega ini Bu, sudah mendapatkan solusi permasalahan itu Bu ya. Jadi saya merasa semakin yakin untuk bisa melakukan dari solusi yang akan saya lakukan pada besok. Oke, jadi semoga tujuan dari Bu Rusnani tadi untuk bisa memaksimalkan anak ini supaya mengikuti aturan dengan baik dan juga akademiknya juga baik bisa tercapai ya Bu ya. Oke, sampai bertemu untuk pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Selamat sore. Terima kasih ya Bu atas kehadirannya sudah mengamati ya. Saya berharapnya nanti ada masukan bagi saya sendiri sebagai coach dalam proses coaching kami. Sama-sama Bu Priska. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu. Waduh, sudah selesai ya Bu melaksanakan coachingnya? Sudah selesai. Oke, bagaimana nih perasaannya Bu? Perasaan saya senang Ibu bisa melihat bagaimana proses coaching. Jadi saya berharap nantinya Ibu bisa memberikan masukan setelah apa yang saya lakukan tadi. Oke, iya baik. Ini ada beberapa pertanyaan juga Bu setelah Ibu melakukan coaching. Yang pertama adalah apa yang sudah Ibu rasakan setelah melaksanakan coaching itu tuh? Oke, jadi saya rasakan itu saya merasa belum fokus Bu. Jadi saya belum fokus terhadap setiap jawaban-jawaban dari coaching gitu. Jadi sehingga coaching saya itu belum bisa terbuka gitu semuanya apa yang ingin disampaikan, apa permasalahan apa yang dihadapi dan juga ide-ide apa yang dia punya gitu. Jadi karena belum fokus, jadi coaching saya belum terbuka. Oke, berikutnya Bu, apa yang menjadi kendala sehingga coaching Ibu ini tadi masih belum terbuka dan Ibu juga belum fokus kepada coaching? Jadi mungkin karena saya belum bisa melihat peluang di masa depan. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya itu belum bisa memancing coaching untuk menyampaikan
idenya, belum bisa menyampaikan semuanya gitu, jadi belum terbuka gitu. Jadi mungkin juga karena belum ada juga kesadaran diri yang penuh dalam diri saya juga gitu saat memimpin coaching itu gitu. Jadi mungkin itu kendala yang saya hadapi. Oke, itu juga menjadi faktor utama ya, Bu. Oke. Jadi menurut Ibu, apakah coaching yang Ibu laksanakan kemarin itu sudah berhasil? Menurut saya sih, kalau menurut dari alur tirtanya saya sudah ikutin semuanya gitu, tapi saya merasakan itu saya masih ada kekurangan gitu, yang seperti yang tadi saya bilang, karena fokusnya kurang, kemudian juga saya belum bisa hadir sepenuhnya gitu. Jadi harapan saya ketika coach itu bisa terbuka menyampaikan ide-ide dan juga menyampaikan permasalahannya masih kurang sih menurut saya. Oke, ya tidak apa-apa ya, Bu. Nanti di kemudian hari bisa ditingkatkan lagi. Oke, yang berikutnya, Bu, apa hal positif yang Ibu lakukan selama proses coaching? Oke, jadi selama proses coaching tadi sebenarnya saya sudah berusaha sih gitu untuk mengikuti prinsip-prinsip coaching, paradigma coaching. Sebenarnya saya sudah berusaha, makanya saya bilang tadi saya sudah mengikuti alur tirta, sebisa mungkin saya sudah mengikuti itu gitu. Jadi saya sudah berusaha untuk berfokus, mungkin karena mungkin kurangnya latihan gitu, jadi mungkin masih ada kekurangan, tetapi yang saya rasakan yang sudah saya berhasil gitu yang tadi mengikuti alur tirta itu. Iya, iya. Oke, jadi kalau saya dengar dari penjelasan Ibu berarti secara keseluruhan ini sudah berjalan dengan baik ya, Bu. Oke, yang terakhir, hal apa yang perlu Ibu tingkatkan pada proses coaching selanjutnya? Oke, mungkin jadi seperti yang tadi dari awal gitu, harapan saya bisa fokus gitu selama coaching, kemudian juga berada pada kesadaran diri penuh dan juga bisa melihat masa depan gitu dari coach saya gitu. Jadi mungkin harapan saya nanti ke depannya saya bisa menerapkan sesuai dengan coaching yang seharusnya yang baik. Oke, baik. Oke. Jadi Ibu secara keseluruhan sudah melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur tirtanya dan juga sudah membarenginya dengan rasa ya, Bu, sehingga prosesnya pun berjalan dengan lancar. Oke. Jadi untuk berikutnya, Bu, ini yang terakhir, apa yang Ibu rasakan setelah observasi hari ini? Oke, jadi setelah observasi hari ini, setelah ada berbincang-bincang dengan Ibu gitu ya, jadi setelah Ibu melihat saya tadi melakukan proses coaching gitu, jadi saya lebih percaya diri dan punya semangat dan punya motivasi lagi gitu untuk kedepannya itu lebih berlatih lagi, untuk belajar lagi gitu, dan apa yang kita pelajari hari ini yang sudah saya pahami nantinya saya bisa terapkan dan lebih baik lagi, menjadi coach yang lebih baik lagi ke depan. Wah, luar biasa Ibu Priska ya. Kalau saya mendengarkannya, wah saya jadi ikutan semangat nih gitu. Semoga di proses coaching berikutnya juga dapat ditingkatkan ya, sehingga kompetensi inti, bahkan prinsip dan juga paradigma coaching ini dapat diterapkan dengan baik ya. Terima kasih ya Bu Priska atas waktunya. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai supervisor pada coaching hari ini. Saya juga sangat berterima kasih Bu Email mau meluangkan waktu untuk bisa menjadi supervisor, bisa mengobservasi coaching yang saya lakukan. Oke, terima kasih ya Bu Priska. Sampai jumpa di coaching berikutnya.